Salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita membaca dari Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Rahasia dipelihara Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam masa-masa kesesakan, tentunya yang menjadi harapan dan doa kita adalah supaya Allah meluputkan dan melindungi kita dari masa-masa kesesakan itu. Supaya Allah memelihara hidup kita dalam masa-masa kesesakan itu. Hal yang sama dialami oleh pemazmur. Ketika dia berada dalam masa-masa kesesakan, dia tetap merasakan pemeliharaan yang daripada Allah. Dan berdasarkan pengalaman pribadi daripada pemazmur itulah, maka dia rindu supaya saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah pun merasakan hal yang sama, tetap merasakan pemeliharaan Allah dalam masa-masa kesesakan. Oleh karena itu, dari 2 ayat firman Tuhan pagi hari ini ada 3 rahasia yang diajarkan oleh pemazmur bagi saya dan saudara, bagaimana supaya kita tetap hidup dipelihara Allah dalam masa-masa kesesakan. Rahasia yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang melekat kepada Allah. Di dalam ayat 14 dikatakan, orang-orang yang hatinya melekat kepada Allah, merekalah yang akan dilindungi oleh Allah, merekalah yang akan dijaga oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang hidup melekat dengan Allah, kita bandingkan dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur dan ranting-ranting. Maka di sana diajarkan, ranting tidak bisa hidup kalau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, atau ranting tidak bisa hidup menghasilkan buah kalau dia tidak melekat erat dengan pokok anggur yang ada. Maka hidup melekat kepada Allah itu kita harus mendekatkan diri kita, melekatkan diri kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita melihat dan kita merasakan pemeliharaan yang daripada Allah. Rahasia yang kedua adalah supaya kita mau merasakan pemeliharaan Allah, kita harus mengenal Allah secara pribadi. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Lewat firman-Nya, lewat pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Allah, kita akan mengenal Allah secara pribadi. Dan ketika kita mengenal Allah secara pribadi, kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya, kita tahu apa yang menjadi perintah-perintah-Nya, kita mentaati dan kita melakukannya, maka pemeliharaan Allah akan kita dapatkan. Rahasia yang ketiga adalah orang-orang yang selalu berseru memanggil nama Allah. Ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita sudah mengenal Allah secara pribadi, maka kita akan selalu mencari Allah, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kita membangun hubungan pribadi dalam doa-doa kita, kehidupan doa kita miliki dan kita buat itu sebagai suatu hubungan yang baik dengan Allah. Maka dengan demikian kita akan mengalami atau kita akan menikmati pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Janji Allah bahwa Dia akan memelihara kita. Tetapi mari, apakah 3 hal ini sudah ada dalam diri kita? Mari masing-masing kita mengoreksi diri kita masing-masing. Hari ini sebelum kita melangkahkan kaki kita, sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini, sebelum kita mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan karya kita, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh melekat erat dengan Allah? Kita sudah mengenal Allah, kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak-Nya bagi Dia dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan apakah kita sudah memiliki kehidupan doa, hubungan yang akrab dengan Allah secara pribadi atau tidak? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah mata iman kami melihat dan merasakan pemeliharaan demi pemeliharaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Shalom.